Halo guys, kali ini Bang Jet akan membahas film mengerikan yang berasal dari Turki dan katanya terinspirasi dari kisah nyata. Bohong, yang bener. Di mana film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Peri yang selalu saja mengalami hal-hal mengerikan setelah kematian almarhumah ibunya. Hingga suatu hari, Peri yang penasaran mencoba memahami apa saja yang dialaminya serta misteri kematian ibunya melalui rekaman video lama. Di sini ia justru mengungkapkan ilmu sihir rakyat Kurdi dan teror warisan. Gimana kelanjutannya? Dan selamat datang di channel JM27. Pada awal film, terlihat rekaman acara pengajian yang digelar di salah satu rumah warga di negara Turki bagian lorong, di mana kali ini Raster kuat berusaha mendoakan tetangganya yang mengalami sakit parah. Innalillahi, seketika tangisan keluarga pun polote saat menyadari Naim yang mengalami sakit aneh dan kini telah meninggoy. Singkat waktu, di tengah proses pemakaman, anak Naim bernama Pari hanya bisa termenung menahan kesedihan. Terlebih setelah si ibu menyusul sang ayah ke Lambarja, kini dirinya harus hidup menjadi yatim piatu. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, Pari yang sudah dewasa akhirnya menikah dengan seorang pria bewokan bernama Hiwa. Beberapa bulan setelah pernikahan, Pari dan Hiwa terlihat sibuk membereskan barang-barang mendiang sang ibu untuk dibuang ke kang sampah. Namun tak lama kemudian, Pari pun terkejut saat menemukan dus berisi kaset digital dan handycam jadul milik keluarganya. Di malam harinya, Pari yang kembali teringat pada mendiang sang ibu terlihat bernostalgia sambil melihat-lihat foto jadul si ibu. Di saat itu pula, Hiwa meminta istrinya ini untuk segera tidur dan mending mendoakan saja si ibu yang saat ini sedang bergelut dengan malaikat kubur. Ketika malam semakin polote, Pari pun terbangun saat mendengar suara aneh dari ruangan tengah. Dan gak kepo gak horor, Pari langsung mengeceknya. Di tengah pengecekan, sontak Pari pun heran saat melihat TV yang tiba-tiba memutar rekaman aneh ketika acara tahlil si ibu. Lalu, tiba-tiba oh my lord, betapa syoknya Pari saat ditampaki sosok ibu yang mirip Hinata dengan mulut yang dipenuhi buntalan sogo. Keesokan harinya, Pari si istri soleha mulai beres-beres rumah. Dasar si gemoy, bagaikan psikopat, Pari pun kaget saat anak bibinya yang bernama Goran tiba-tiba muncul. Lantas Goran mengungkapkan jika dia hanya ingin menjemput Hiwa untuk pergi ke toko. Di tengah rasa kaget, Peri memberitahu jika suaminya sudah pergi sejak tadi. Mendengar hal itu, Goran yang kebelet meminta izin ke WC. Seusai bakaleot, Pari langsung menegur sepupunya ini agar tidak asal masuk rumah saat Hiwa tidak ada. Terlebih, ia tidak ingin keluarganya menjadi bahan gibahan tetangga. Singkat waktu, saat Pari akan membereskan barang ibunya, ia tidak bisa menahan kesedihan saat kembali menemukan daster utang milik si ibu. Hingga sesaat kemudian, Pari yang sedang memasak air bergegas mematikan kompor. Oh my god,
Seketika Pari pun syok saat sekilas melihat sekelompok ibu-ibu bergamis hitam yang mengerubungi sesosok pocong. Hingga saat Pari tersadar, Hiwa yang baru datang langsung heran saat melihat kelakuan istrinya yang semakin aneh. Di malam harinya, Pari yang penasaran terlihat memutarkan kaset rekaman masa kecilnya, di mana dalam rekaman tersebut Bibi Pia sempat menjodoh-jodohkannya dengan Goran. Lalu, yang terjadi? Betapa paniknya Pari saat melihat sekilas penampakan di rumahnya. Singkat waktu, saat malam semakin polote, Pari pun terbangun saat ia melihat sosok wanita misterius yang sedang mengoleskan lulur epret di kakinya. Melihat istrinya histeris parah, Hiwa yang terbangun berusaha menenangkannya. Di keesokan harinya, Pari yang lelah langsung mendatangi rumah Goran untuk menunjukkan rekaman penampakan. Setelah melihat penampakan dalam rekaman tersebut, Goran yang tak ingin hal buruk terjadi meminta Pari pergi menemui si ibu. Terlebih, ia yakin si ibu yang berprofesi sebagai pangdoti mampu untuk melakukan penerawangan. Di keesokan harinya, akhirnya Pari memutuskan untuk pergi ke rumah Bibi A. Sesampainya di ujung kecamatan, Pari langsung berjalan kaki menuju rumah Bibi. Setibanya di tempat tujuan, Bibi menyambut hangat kedatangan Pari. Hingga sesaat kemudian, Pari menceritakan jika akhir-akhir ini ia sering diteror oleh penampakan si ibu. Mendengar hal itu, Pia langsung melakukan ritual guna mengetahui apa yang ponakannya alami. بله 8 سنة بريء محمد عبد الله بيد بلم دايكي أم كتبت شيمر. Saat Pari kerasukan, si sosok meminta Pia untuk tidak ikut campur pada urusannya. Di saat itu pula, Pia yang menyadari jika Pari telah dirasuki sosok jahat, langsung memintanya untuk melepaskan batu di tangannya. Setelah Pari sadar, Pia mengungkapkan jika Pari telah didoti oleh seseorang yang sirik. Dan kini, mereka harus secepatnya mencari benda doti yang ada di rumah Pari. Singkat waktu, sepulangnya di rumah, Pari pun menemani Bibi untuk mencari benda doti di rumahnya. Betapa syoknya Pari saat Bibi meminta benda doti yang tersimpan di dalam WC. Hingga sesaat kemudian, Bibi langsung melakukan ritual untuk menangkal benda tersebut. Melihat korin si ibu menampakkan diri, Pari merasa ada sesuatu yang ingin si ibu sampaikan. Sementara di sisi lain saat laptopnya tiba-tiba mati, Goran pun heran saat melihat huruf Arab gundul di cangkir kopinya. Lalu, tiba-tiba seketika, Goran pun kaget saat di jumpscare Suanggi Bibi Naim yang mengerikan. Kira-kira apa alasan Naim meneror Goran? Singkat waktu, Pari yang muak bergegas mendatangi rumah Goran. Di sini, Pari pun kaget saat menemukan benda doti yang ditujukan untuk dirinya dan Hiwa. Dan betapa syoknya Pari saat mengetahui jika Goran telah merencanakan semua ini sejak hari pernikahannya, di mana
Rupanya, Goran yang pura-pura ikut bakal lewat sebenarnya bertujuan untuk menyimpan benda Doti perusak rumah tangga agar Pari menjadi janda. Terlebih, Goran tidak rela Pari yang dari kecil selalu dijodoh-jodohkan dengan dirinya kini malah menjadi milik orang lain. Dan rupanya, ritual pembersihan yang Pia lakukan hanyalah gimik untuk memperkuat Dotinya. Hingga sesaat kemudian, Pari yang menemukan kaset proses pemandian jasad si ibu langsung memutar rekaman tersebut. Ternyata sakit hati yang Pia rasakan karena sering diperlakukan seperti babu membuatnya nekat mendoti sepupunya sendiri dan membuat arwahnya menderita. Setelah mengetahui apa yang telah Bibi lakukan, Pari meminta bantuan Kang jaga kuburan bernama Boban untuk menggali kuburan si ibu guna mengambil benda Doti tadi. Subhanallah. Sontak Boban pebulu-bulunya pun berdiri saat menemukan benda Doti dari mulut jasad Naim yang sudah dimakamkan selama 20 tahun. Setelah mendapat benda tersebut, Pari langsung mendatangi Ustadz Imam untuk menangkal santet yang Pia kirim. Hingga tak lama kemudian, Pari pun menunjukkan rekaman saat Pia memandikan jasad si ibu. Betapa kagetnya Ustadz Imam saat mengetahui Pia telah bersekutu dengan jin Ifrit untuk mendoti Naim dan menjadikannya sebagai tumbal. Setelah mengetahui hal tersebut, Pari langsung memberikan benda yang telah ia ambil dari jasad si ibu guna mengakhiri semua ini. Sepulangnya ke rumah, Hiwa pun heran saat melihat gelagat Pari yang aneh. Namun tak lama kemudian, Hiwa yang mendengar seseorang datang bergegas membuka pintu. Melihat Pari yang sudah kerasukan, Ustadz Imam dan asistennya meminta Hiwa untuk membawa masuk Pari guna melakukan proses ruqyah. Mendengar suara aneh dari dalam basement, Ustadz Imam mengajak Hiwa untuk mengeceknya. Bismillahirrahmanirrahim. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Ustadz Imam yang merasakan kekuatan jin Ifrit bergegas memulai proses ruqyah. Rabbin nas, malikin nas, wa min syarri ghasidin. Wa yazidu zalimin billah. Alhamdulillah, berkat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Imam berhasil membebaskan Pari dan pengaruh jin Ifrit yang dikirim oleh keluarga Pia. Di keesokan harinya, tim Ladusing yang melakukan penggebrekan gagal menangkap Goran yang berhasil kabur, di mana rupanya Goran yang menyadari aksinya sudah terungkap memutuskan untuk melarikan diri sesaat sebelum para Ladusing datang, dan film pun sudah berakhir. Gimana? Mengerikan sekali bukan? Oke guys, sekian dari film tersebut. Jangan ragu-ragu untuk like, comment, and subscribe.